Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muhaimin. Saat ini sedang melakukan uji kinerja di PWG dalam jabatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Saya minta ketua kelas Muhammad Alfan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta kembali ketua kelas untuk memimpin. Semuanya diharap untuk berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4 sebelum 4. 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya diharap untuk berdiri. Dilanjutkan dengan bacaan sholawat Tefil Qulub dengan harapan kita selalu diberi kesehatan, Amin. kita terbebas dari pandemi ini. Amin. Saya minta Fuadi untuk memimpin. Marilah kita lakukan sholawat dulu bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa alihi wa
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, saya akan mengecek kehadiran kalian. Alvan, Hadir. Rudi, Hadir. Sumudi, Hadir. Romli, Hadir. Ajay, Hadir. Nasrul, Hadir. Fuadi, Hadir. dan Heirus. Hadir. Kita lanjutkan. Adakah yang masih ingat apa yang kalian telah pelajari sebelumnya? Ada. Tentang perakitan. Tentang Perakitan. apa yang kalian ketahui dari pelajaran tentang perakitan? Kita dapat merakit. Ada. Ya, apa saja? Ya, power supply. Apalagi harddisk, RAM, CPU, RAM, RAM. Prosesor. Adakah yang belum kalian pahami tentang perakitan itu? Oh ini baik tak? Setelah kalian pelajari perakitan, hari ini kalian akan pelajari pengujian perakitan komputer. Tahukah kalian kenapa kalian harus belajar ini? Belajar pengujian perakitan komputer? Jadi tahu. Ya, Tahu. tahu. Yang lain? Mengecek apakah sudah stabil atau tidak. Mengecek apakah stabil atau Tidak. tidak. Yang lain? Untuk mengecek menyala atau tidaknya sebuah komputer. Wafi, apa Fi? untuk menentukan salah atau benarnya dalam merakit sebuah komputer. Ada yang lain? Bisa tidak. Nah, jadi hari ini seperti yang saya sampaikan, yang pertama kalian akan pelajari cara melakukan pengujian. Yang kedua memahami langkah pengujian. Dan yang terakhir Menerapkan pengujian melakukan pengujian. Di samping kalian tahu, kalian harus bisa. Karena SMK Bisa. bisa diperhatikan di depan. Bisa. Tidak. Diperhatikan, silakan kalian baca. Kalian baca dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pengujian. Silakan kalian baca. Jika ada hal yang tidak kalian pahami, silakan ditanyakan. Kode BIP. Nah, baik, setiap kesalahan pada komputer itu akan menghasilkan sebuah bunyi yang dikenal dengan istilah BIP. Dengan istilah BIP. Nah, berapa kali bunyi itu tergantung pada jenis BIOSnya. Nanti itu ada di belakang. Ada penjelasan lebih lanjut tentang kode BIP di belakang. Selanjutnya ada pertanyaan lain selain BIP. Ada. Ya, apa Hanfan? Itu kan apabila terdapat kesalahan maka tampilan motor kosong dan akan menyalakan bip secara teratur. Itu bipnya berapa kali tak? Nomor berapa? Nomor 02. Nomor 02. BIOS itu apa? Nomor 1. Iya. Ada BIOS. Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan teman kalian? Ada. BIOS itu basic input output system. Jadi BIOS itu adalah sesuai dengan namanya, sistem input dan output yang paling dasar atau basic.
Bisa dipahami? Siap. Ada yang lain selain BIOS? Eksekusi dari program POS. POS. Ada yang tahu itu apa POS? Semua. POS apa POS? Susah. POS adalah rangkaian proses tes yang dilakukan komputer pada saat voting. Jadi komputer itu melakukan pertama kali di hidup katakan melakukan sebuah tes, bukan voting. Sebelum voting itu ada proses yang namanya tes. Nah, tes itu dikenal dengan istilah POS. Rangkaian proses POS itu akan mendeteksi semua perangkat yang tersambung. Ketika ada error atau permasalahan, muncullah kode bit. Ada yang belum paham? Dilanjutkan dengan ini. Nah, seperti yang ditanyakan teman kalian, kode bit. Bit kode. Kode merupakan hasil dari tes awal hardware yang dilakukan oleh BIOS komputer yang Begini lain kan? So, dibaca kode bit. Bit kode merupakan hasil dari tes awal hardware yang dilakukan oleh BIOS komputer yang disebut POS (Power on Self Test). POS adalah tes yang dilakukan oleh BIOS komputer pada waktu pertama kali menyala untuk memastikan semua perangkat telah berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan minimum sistem sebelum memulai sisa proses booting. Bisa dipahami? Ya, Bisa. paham. Jadi kode bit itu akan muncul ketika ada error. Ada kendala. Ada error atau ada masalah. Jadi bit itu merupakan rangkaian dari proses POS. Bit itu merupakan rangkaian dari proses POS. Ketika melakukan tes dan kemudian ditemukan masalah, yang muncullah kode bit. Bisa dipahami? Siap. Nah, ini ada jenis-jenis bit. Seperti yang saya sebutkan di awal, kode bit itu tergantung dari jenis BIOS. Iya. Kode bit itu, bunyi bit itu tergantung dari jenis BIOS. Kalau di sini ada tiga contoh. Yang pertama ada AMI BIOS, ada AWORD, dan yang ketiga ada Phonic. Kenapa cuma ada 3? Ini BIOS yang sering digunakan. Sebenarnya masih banyak, cuma kalau disebutkan semua tidak terlalu banyak. Jadi cukup 3. Yang pertama ada AMI BIOS. Nah, seperti itu. Bisa dilihat kan? Ya. Ini kode pada our BIOS. Kode pada our BIOS. Yang pertama, 1 Bit pendek. 1 bit pendek. 1 bit pendek menunjukkan kalau PC dalam keadaan Baik. baik-baik saja. Yang kedua ada 1 bit panjang 3 itu. Itu ada 5. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di modul Ya. Ini. ya, Modul award. ada lengkap di situ tentang kode bit hour. Selanjutnya ada bit AMI BIOS. Tuh. 1 bit pendek
bisa dilihat perbedaannya. Kalau di sini satu bit pendek itu menunjukkan PC dalam keadaan baik. Kalau di sini di AMI BIOS satu bit pendek itu menunjukkan RAM gagal merefresh. kegagalan pada RAM. Apa DRAM? Di RAM. Pak, tanya. Iya, apa? Apa DRAM? Di RAM itu sebenarnya RAM. Oh, D-nya itu dinamik RAM, dinamik ref apa? RAM. Random Random access access memory. memory. Iya, di RAM. Jadi jadi setiap BIOS itu memiliki kode bit yang berbeda. Berbeda. Bisa kalian baca sendiri Ya. itu di modulnya. Ada pertanyaan terkait kode bit ini? Udah paham, Pak? Pak. Kalau saya pribadi udah paham. Baik, lanjutkan dengan pengecekan pada perangkat input, proses, dan output. Yang pertama ada input device. Seperti itu bisa kalian lihat. Kalau di sini ada keterangan keyboard error. Jadi saat melakukan proses POS, akan muncul pada monitor komputer seperti itu ketika ada sebuah error, ada sebuah masalah seperti contohkan keyboard error itu pada perangkat input. Selanjutnya di perangkat proses. Nah, ini pengecekan perangkat proses waktu POS mulai berjalan. Jadi tampilannya akan seperti itu. POS itu akan menampilkan informasi dari ini. Pertama ada BIOS manufacturer, ada CPU, prosesor, memori, hard drive, dan DVD. Ya, jadi pada saat proses POS itu akan ditampilkan semua. Ada memori, di situ ada kan memori sekian, hard disk sekian, DVD sekian. Termasuk BIOS, apa BIOS manufaktur itu? BIOS manufaktur. Tahu, Pak? BIOS tidak tahu? Tahu. BIOS manufaktur itu adalah tipe dari BIOS, Kalau di situ kan ada our modular BIOS. Jadi yang paling atas adalah BIOS manufaktur atau info dari sebuah BIOS. Apakah itu AMI BIOS atau PENIC BIOS atau our BIOS. Ada lagi IBM BIOS. Jadi paling atas itu merupakan info dari BIOS. Ada lagi output device. Kalau output itu biasanya jarang masuk pada POS. Ya, kenapa output device itu jarang? Karena meskipun tanpa perangkat output, komputer itu tetap akan nyala. Bisa dipahami? Ya. Tanpa perangkat output, komputer itu tetap akan nyala. Siap? Ada lagi? Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita buka LKPD. Kau persis saja. Kita masuk di LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi saya minta kalian untuk membuat kelompok kerja atau kelompok praktek
yang nantinya akan melakukan sebuah tugas. Tugasnya itu ada di LKPD, silakan kalian baca. Ya. Silahkan kalian baca, misalkan ada langkah atau proses yang tidak kalian pahami, silakan ditanyakan. Tugasnya ini 2. Ini lakukan pengujian yang pertama, yang kedua buat laporan hasil praktek atau diskusi. Jadi harus menggunakan RS, Pak. Harus menggunakan iya, kalau bisa ya, kalau tidak bisa tidak. Bisa dipahami? Jadi yang pertama kalian melakukan pengujian, yang kedua membuat laporan. Jadi dari apa yang kalian kerjakan nanti akan dinilai. Ada keterampilan, ada perangkat, ada penampilan saat menyampaikan materi. Jadi nanti dari kelompok kalian akan melakukan presentasi terkait praktek yang kalian kerjakan. Jadi ada prakteknya, Pak. Iya. Dan yang ketiga penguasaan materi yang dipresentasikan. Jadi penilaiannya ada 5, ada keterampilan, ada perangkat, dan ada penguasaan materi. Ada pertanyaan terkait itu, terkait LKPD? Ada. Ya, materi ini ada di sini, langkah-langkahnya. Tinggal kalian ikuti semuanya. Tinggal kalian baca. Tidak ada pertanyaan? Ada. Nah, baik kalian jadi 2 kelompok. Pertama kelompok kanan kiri, yang kedua kelompok kanan. Tugas kalian adalah seperti di LKPD, sesuai di LKPD kalian akan melakukan pengujian terhadap CPU. Komputer. Ya. Ada pertama, 2. Ada 2. Ya. Karena ada 2 kelompok, otomatis harus ada 2. Bukan Ada 2. satu orang satu. Ya. Ada 2 CPU. Kirain satu orang satu CPU. Kalian perhatikan ada bunyi yang keluar dari sebuah CPU. Otomatis CPU ini mengalami sebuah kesalahan. Error. Itu BEP, kan? Ya, ini yang dikenal dengan bit coder. Bit coder. Jadi tugas kalian adalah mencari apa yang error pada CPU ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Oke, silahkan kalian mulai bekerja. Ya, BEP. Selama 30 menit dimulai dari sekarang. Yang belum menit. Oh, pegang. Ini kalau gripnya kayak gini biasanya apanya yang bersih? Iya tadi. Oh ini memorinya nggak ada. Ini memorinya ada lagi. Cireng tahu dina. Tahu. Hari ini cek kada. Bocah. Nyaman. Cek kada. Sambungkan ke monitor. Lu pating. Cepet. Mencoba terus. Dan kan ketahuan proses posnya.
Good. Tuh, ada kata orang mau share di sini jangan kan? Aja ono. Pak anu gotong Pak, ini kan Ini berarti orang tadi. Udah ini ya. Coba ke hari kedua ini. Parah di tas aku sampai jadi dekat. Keyboard sebelah ya. Kel guna. Betul kan? Ada yang mau lah setahun merah. Ada rumah Apa ini kan Aku tunggu di mana? Dok. Ajibe main besar. Iya, ya, ini ada Beli ikan buka. Ini memori tema. Coba dinyalakan. Yang ini buka. Di tahun dulu Monitor coba. Ya mau di kodain nanti. Monitor naik ke bakti. Ditolak atau ditekan. Pala buat dia. Nyalakan ya. Lah ya, daripada Kita bisa. dulu ini aku punya. Baik. Bạn Linda vào video kiểu là tạ tới em mới được. Cinta kau deh. Rumah kena air. Ada pesan apa itu di monitor? Cek yo slash. Hari apa yang coba kita? Ada apa nggak boleh pay? Ini kakak ini selalu bang pada yang ini kita. Ini biar mana yang Iya, kelihatan ya. coba lah di Coba. video tadi. Kita buka di. Mati tahun. Hari ini mana ya? Mari di. Lu yang ketuan sebut je. Ya, kibes yang nggak bisa. Kibes mau dulu. Dina. Dina mana? Sudah biong, kudu dia ada dalam nomor biru. Ini itu Ya. sudah dinyalakan. Coba. Kalau sempat coba. Coba. Mana. Ini kan anu kan? Oh di bang. Tahu sama Dina. Nginjam monitor ya. Mars to pun tandun. Ajri bebat. Ayam. Ayam. Tahu? Ini nggak usah masak. Ayam. Coba kiri ya nak geluh. Lah mandane. Ujian rumah remon aku jadi kan. Ya, naon. Dek itu mau ngekos cek mas mak. Oh, Hidup bisa hidup kembali. Jodi ya. Ini rosak. Menyala. Iya, di Di sana. kan lerisan Di barat. Engko ada apa? Oh, May temruat eh. Mangrove daw itu. Tawa sodi. Kok. Buka coba buka lo. Selalu dulu ya. Buka coba kau anu. Kita bisa ada lagi kan. Mal buka coba. Gitu, buka coba kana. Hari ya. Ya. Memori na teh, jo. Lor teh. Coba kedua di mana? Ngeliatan. Memori apa masuk? Melarat kok yang tanah. Berarti kemarin tinggal presentasi salah satu. Langsung gula. Ini kami lihat di. Bagaimana? Sudah prakteknya? Sudah, Pak. Kelompok kanan kiri sudah? Sudah. Baik, untuk kelompok kanan silakan mempresentasikan hasil prakteknya ke depan. Tolong nih kan.
minta kabelnya. Ada kesalahan teknis sebentar. Yang penting kan presentasinya ini. Aduh. Yo. Oke. Saya akan mempresentasikan hasil praktek kelompok kanan. Tadi waktu Kubas. Cek. dan ini hasilnya. Ini layar ada apa aja ya? Iya. Aku udah mau di Dan ini adalah hasil perakitan kemudian perakitan komputer kelompok kanan. Tadi kita di sini mengalami beberapa kendala saat merakit. Contohnya seperti memorinya, kabel dan lain-lain, ada beberapa kendala di sana, ada beberapa sistem yang error. Dan sekarang sudah bisa diperbaiki dan alhamdulillah normal kembali. Sudah bisa berjalan dengan baik. Ini mah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kelompok kiri, silakan untuk presentasi dari kelompok kanan. Salah satu komponen kabel apa saja yang Kabel VGA, katanya tadi kabel apa saja yang tadi katanya menjadikan kesalahan teknis bagi komputer tersebut? Baik, kendalanya di kabel itu ada di kabel VGA-nya. Dan bunyi bip tadi karena disebabkan RAM longgar. Disebabkan karena RAM-nya longgar. Jadi kita sudah memperbaiki dan ya seperti sekarang yang dilihat sudah bisa hidup kembali. Alhamdulillah. Baik, untuk kelompok kanan silakan kembali ke tempat. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kanan. Selanjutnya perwakilan dari kelompok kiri, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan yang praktek perakitan komputer kelompok saya. Di mana masalahnya adalah jika dihidupkan tidak memakan waktu lama, tiba-tiba mati. Itu disebabkan karena kabel prosesor
salah satu modul prosesor tidak terlepas. Kubes. Setelah kami perbaiki, sekarang sudah bisa kembali, sudah normal hidup kembali. Mungkin kelompok ada yang bertanya kelompok. Berita ada Lapatan. Mari. Bubes. Aduh, tombas. Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan praktek dari kelompok kanan dan kelompok kiri. Dari kegiatan barusan, apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian Menemukan pengalaman baru, Pak. ya menemukan pengalaman baru? Yang lain? Ilmu baru. Ilmu Baru. Ya. Dari yang disampaikan barusan dari kelompok kanan, permasalahannya adalah kabel VGA sama memori longgar. Yang kedua, kelompok kiri permasalahannya di kipas prosesor. Ya, jadi itulah kenapa kalian harus melakukan pengujian agar komputer kalian bisa berjalan dengan lancar, agar komputer kalian berjalan dengan normal. Saya akhiri, saya minta dari kalian untuk membuat kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan. Pengujian hasil perakitan input, proses, dan output dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan memperhatikan proses pos itu yang muncul pada monitor. Kedua, mendengarkan suara kode bip yang muncul saat proses pos. Kode bip BIOS merupakan kode yang kesalahan terjadi pada hasil rakitan. Dan setelah kita melakukan perakitan, kita harus menyelesaikan pengujian. Kemudian kita menguji apakah sudah benar-benar normal komputer atau perangkat yang kita rakit sebelumnya. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Baik, hari ini kita telah mempelajari pengujian komputer melalui dari proses pos yang muncul di layar, ya, terus mendengarkan kode bip yang muncul seperti tadi yang dipraktekkan oleh kelompok kanan. Jadi saya harap dari pelajaran hari ini kalian bisa melakukan pengujian sendiri-sendiri, pengujian komputer kalian sendiri. Bagaimana cara mengatasi masalah yang muncul, bagaimana cara memperbaiki komputer seperti itu. Perlu diketahui untuk pelajaran berikutnya, untuk pelajaran pertemuan berikutnya adalah setting pada BIOS. Baik, sebelum saya akhiri, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Silahkan, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk menutup pelajaran, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.